itu bermula dari banyaknya kasus ya. Murid antar murid saling membuli, ya kan? Murid konflik dengan gurunya, guru konflik dengan wali santri atau wali murid ya. Ya kan sekarang ini saling terjadi kekerasan ya. Saling melaporkan. Ujung-ujungnya sampai ke meja hijau kan di polisi. Kurikulum pesantren adalah 24 jam dari sebelum tidur sampai bangun tidur itu ada internalisasi nilai kebaikan. Jadi itu kan kasih sayang dan cinta sebenarnya. Sudah ada di pesantren. Ya karena Menteri Agama sekarang itu alumni pesantren paham dia kepingin juga sebenarnya malah justru pendidikan berbasis cinta itu ingin mengadopsi dari pesantren untuk pendidikan nasional tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kami ucapkan selamat datang kembali di podcast BKSPPI, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Dan alhamdulillah sebagaimana biasa ya telah hadir bersama kita narasumber setia kita, guru kita, ya murabbi kita, Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Marhaban, selamat datang Ustaz. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Kemarin nampaknya habis safar jauh Ustaz ya? Iya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selalu sehat Ustaz ya, meskipun habis safar walafiat. jauh. Kemudian alhamdulillah beliau kembali menyempatkan untuk menjadi narasumber utama kita ya, membahas serba-serbi tentang pesantren, dan beliau adalah Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Jadi bisa kita bilang sebagai sumber yang sangat punya kapabilitas bicara tentang pesantren. Kemudian mungkin langsung saja ya Ustaz ya. Baik. Terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Beberapa waktu yang lalu tentu kita sering bahkan gaung tentang pesantren kembali heboh dengan berbagai peristiwa, dan ini akhirnya seperti menimbulkan satu dampak. Akhirnya muncul dalam bentuk komentar-komentar itu yang kemudian netizen ini seakan-akan mereka ini ikut berbicara tentang pesantren, kemudian bicara tentang pendidikan pesantren, bicara tentang dampak pesantren. Tapi saya melihat ada banyak kesalahpahaman ini sepertinya Pak Kiai. Yeah. Terkait dengan kita mendapati netizen ini seperti masih bingung dan salah paham. Terlebih lagi terkait dengan kurikulum pesantren ya Pak Kiai. Yeah. Ya, akhirnya itu yang kemudian dikait-kaitkan dengan apa yang terjadi atau kemudian apa yang di-framing, distigmakan kepada pesantren secara negatif. Mohon informasinya, mohon ilmunya Pak Kiai. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kurikulum pesantren itu Pak Kiai? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Jadi pesantren itu sebagai lembaga pendidikan ya, dan juga sebagai lembaga dakwah, sekaligus sebagai lembaga pemberdayaan umat ya dan masyarakat gitu ya. Jadi tentunya program-program pesantren ini adalah dalam rangka memberikan bekal ya untuk kader-kader yang bakal diterjunkan di masyarakat itu untuk menjawab berbagai macam tantangan ya, kebutuhan keumatan ini. Dan model pendidikan pesantren itu kan memang didesain 24 jam ya, santri tinggal di pondok ya, sehingga di sini waktunya sangat luas dan mendalam gitu ya. Dan inti pokok santri belajar di pesantren itu adalah untuk tafaqquh fiddin ya, untuk mendalami agamanya gitu. Walaupun nanti ya banyak hal juga yang dipelajari, tapi inti pokoknya adalah untuk tafaqquh fiddin ya. Makanya dari dulu pesantren-pesantren tertua sebelum kemerdekaan itu dan sampai hari ini kurikulumnya tetap terjaga.
Nah, salah satunya adalah bagaimana mewarisi tradisi-tradisi ulama-ulama terdahulu ya dalam masalah tafaqquh fiddin ya. Maka kita lihat jadi pesantren-pesantren itu mengajarkan kajian kitab-kitab turas ya, khususnya kitab-kitab fikih gitu ya. Dan lebih khusus lagi kalau di pesantren Indonesia itu kebanyakan mereka meneruskan warisan fikih madhab syafi'iyah ya. Dan itu turun-temurun ya dikaji ya kitab-kitab itu dari yang paling dasar, menengah sampai yang tingkat tinggi gitu ya. Dan dalam rangka untuk menghidupkan kembali ya literatur fikih itu sejak zaman dulu ya. Dan tradisi itu sudah ada sebenarnya dalam kaderisasi di masa Rasulullah SAW ya. Jadi para sahabat itu ketika mereka turun ayat tentang tafaqquh fiddin dalam surat At-Taubah itu kan, itu kemudian mereka merapat belajar bersama Rasulullah SAW dan agama itu telah sempurna ya. Quran sempurna turun, demikian juga hadis-hadis Nabi ya, sunnah-sunnah Nabi menjelaskan itu Quran dan kemudian menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat ya, budaya ilmu terus berkembang sehingga pasca wafatnya Nabi itu kemudian dikenal dengan ada madrasah Madinah ya. Di situ ada Zaid bin Sabit, kemudian ada Ibnu Umar, kemudian ada madrasah Mekah ya, ada Ibnu Abbas dan juga ada madrasah Irak ya, itu ada Ibnu Mas'ud ya. Nah, dari sahabat itu kemudian turun ke tabi'in ya, turun ke tabi'in. Misalkan tadi Ibnu Umar kemudian punya murid yaitu Salim, Nafi ya, kemudian diajarkan lagi ke Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad gitu kan. Nah, ini gabungan dari madrasah Madinah ya. Dari madrasah apa? Madinah. Di madrasah Makkah itu ada Ibnu Abbas ya, kemudian punya murid Amr bin Dinar, ada kemudian di bawahnya lagi ada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian di Irak ya, itu ada Ibnu Mas'ud ya, sahabat ya, kemudian punya murid Alqamah, kemudian ada Ibrahim, kemudian ada Hamad. Hamad itu gurunya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu punya murid atau sahabat Muhammad bin Hasan. Itu juga nyambungnya ke Imam Syafi'i ya. Nah, kenapa di Indonesia itu kurikulum pesantren itu kajiannya lebih banyak ke mazhab Syafi'iyah? Karena mazhab Syafi'iyah itu tadi mengumpulkan dua kebaikan ya, tadi dari semua madrasah tiga ini, madrasah Irak ya, madrasah Mekah maupun Madinah. Jadi mazhab Syafi'iyah itu mengumpulkan ahlur ra'yi yang diwakili oleh madrasah Irak ya, dan juga madrasah alul hadis ya, yang diwakili oleh madrasah Mekah dan Madinah tadi. Jadi fikih yang paling pertengahan tadi itu yang kemudian oleh para ulama-ulama Indonesia itu kajian-kajian fikih ini diteruskan di pondok-pondok apa? Pesantren ya. Dan itu yang kemudian disebut dengan kajian kitab kuning ya. Nah, pondok pesantren di kita itu sudah sangat tua ya, apalagi di Aceh dulu sejak tahun 899 ya. Itu di sana dikenal istilah kalau pesantren itu dayah ya. Nah, itu sudah ada di situ. Nah, kemudian di Jawa juga sudah ada tahun 1475 itu ada pesantren tertua di Jawa, Pondok Al-Kahfi ya, di daerah Kebumen itu. Usianya kurang lebih 550 tahun yang lalu ya. Sudah lama ya. Dan itu kajiannya sama ya, fikih-fikih Syafi'iyah ya. Kemudian pondok-pondok yang lain masih
banyak ya, termasuk pondok Sidogiri gitu, itu termasuk pondok tua ya di Jawa itu. Pondok pesantren di Madura gitu ya, di Madura itu kan banyak pesantren-pesantren tua itu ya. Di daerah Pasuruan, Bangil itu juga ada pesantren yang sangat tua ya. Kemudian pesantren-pesantren yang lain itu termasuk tadi Sidogiri itu kan didirikan tahun 1745 itu ya. Itu jauh sebelum apa? Kemerdekaan ya. Usianya udah 300 tahun lebih itu ya. Kemudian pondok pesantren yang lain ya, misalkan di Cirebon itu ada pondok pesantren Buntet itu di Cirebon itu ya. Usianya juga hampir 300 tahun itu ya, yang dulu didirikan oleh Mufti Agung Kesultanan Cirebon ya. Itu semua yang diajarkan dari warisan-warisan dari dulu itu ya kitab-kitab itu tadi, kitab-kitab Syafi'iyah ya, atau disebut kitab kuning itu ya. Nah, termasuk kalau kita di Bogor sekarang itu kan ada juga pesantren di Bogor itu, ada pesantren Pagentongan itu ya. Nah, itu termasuk pondok pesantren yang tertua ya di daerah mana? Di daerah Bogor ini ya. Ya, jadi itu orang kalau di Bogor ini nyebut pesantren Pagentongan itu ya termasuk apa? Pesantren yang tua ya. Jadi dari sebelum kemerdekaan jauh sampai sekarang itu pesantren-pesantren itu mengajarkan tadi warisan-warisan dari Turoth ya, kitab-kitab kuning madhab Syafi'iyah. Makanya sampai hari ini tuh juga tradisi itu dirawat ya, mulai kitab-kitab yang paling dasar ya sampai kitab-kitab yang paling apa, yang paling tinggi ya. Itu turun temurun ya, itu masih dirawat di tradisi pesantren di kita. Nah, inilah yang kemudian oleh undang-undang dibakukan pesantren yang kurikulumnya basisnya kitab kuning itu diakui oleh undang-undang ya. Jadi di undang-undang sendiri itu juga kemudian disebutkan ada model pesantren yang kurikulumnya basisnya adalah kitab kuning. Kitab kuning itu yang dimaksud tadi itu mewarisi kajian-kajian fikih yang biasa dulu turun temurun, madhabnya adalah madhab Syafi'iyah ya, madhab Syafi'iyah. Dari misalkan orang belajar kitab fikihnya Matan Abi Syuja misalkan ya, kemudian ngaji syarahnya gitu ya, Fathul Qorib yang paling dasar, kemudian agak naik sedikit tahu Syekh Ibnu Qasim misalkan, naik lagi kemudian di kitab di atasnya lagi Fathul Mu'in misalkan ya, dan syarahnya lagi Nihayatul Zain ya, atau syarahnya lagi Anatul Thalibin, terus naik lagi gitu ya Fathul Wahhab misalkan, nanti naik lagi sampai misalkan Al-Majmu' ya. Jadi banyak itu urutan di pesantren itu, dari kitab-kitab yang paling tipis itu ya sampai kitab yang menengah, sampai kitab yang berjilid-jilid yang tebel ya. Seperti kitab Al-Majmu' itu kan kalau bukan santri senior susah bacanya gitu ya. Nah, untuk membaca kitab itu juga dibutuhkan ilmu alat. Nah, di pesantren yang berbasis kitab kuning itu mereka mengkaji kitab-kitab ilmu alat dari yang paling mendasar, dari Jurumiyah gitu kan. Dari Jurumiyah kemudian Al-Umriti misalkan, kemudian Mutamimah, kemudian Alfiyah Ibnu Malik ya. Dan itu banyak syarahnya berjilid-jilid juga ya. Diajarkan tujuannya untuk bisa baca kitab kuning gitu. Membuka kotak gitu. Ya, jadi kitab itu nggak bisa dibaca kalau nggak ada ilmu alatnya. Kuncinya. Nah, sampai di kiai-kiai Indonesia itu juga ilmu nahu tidak cukup ya. Walaupun Alfiyah itu memang mencakup ilmu shorof juga ya, nahu dan shorof. Cuman kiai itu kadang memilih metode untuk memahamkan santri supaya lebih mudah mencerna, dibuatlah kitab-kitab pendamping ya. Misalkan kitab Al-Amsilah itu, kitab Amsilah Tasrif itu
adalah kitab sorof yang paling terkenal ya di kalangan pesantren untuk memudahkan ya orang mengenal wazan gitu ya, dan perubahan-perubahan wazan ya tadi itu. Jadi intinya semua komponen dalam rangka untuk bisa mencerna isi kandungan kitab kuning itu diajarkan di pesantren-pesantren itu ya. Jadi tradisi ini terjaga sampai hari ini. Nah, kemudian juga ada memang pesantren dia punya ciri yang lain gitu ya, yang basisnya bukan kitab kuning. Tadi saya katakan kalau basis kitab kuning tadi dia tuh urut ya kajiannya ya, manhaji gitu istilahnya ya. Jadi sifatnya manhaji itu artinya urut ya. Makanya karena urut itu biasanya mendalam, tapi butuh waktu lama gitu. Butuh waktu lama. Jadi nyantri itu kadang ada yang 10 tahun, 15 tahun di pesantren gitu ya. Saya dulu punya teman di pesantren, dia nyantri udah 15 tahun itu nggak pulang-pulang, nggak boyong-boyong gitu kan. Jadi ada yang 20 tahun itu. Memang lama mempelajari kitab dari yang paling dasar, menengah sampai yang paling tinggi tadi itu butuh waktu yang lama. Maka terkadang kemudian ada pesantren yang kepingin sifatnya lebih cepat, lebih praktis itu. Dia tidak basis kitab kuning, tapi dia sebenarnya juga sumbernya dari kitab-kitab kuning itu, tapi disusun secara sistematis untuk kebutuhan. Seperti rangkuman gitu. Rangkuman mulakhosnya gitu ya, dan diambil dari kitab ini, kitab itu, dijadikan sebuah muqarrar gitu ya. Nah ini yang kemudian disebut dengan basis dirosat Islamiyah ya. Jadi dia tidak murni pakai kitab kuning full gitu, tidak ya. Jadi dari hasanah kitab kuning tadi itu dia diambil gitu ya, ringkasan-ringkasannya sesuai dengan kebutuhan ya. Karena kurikulum kan intinya program ya, masing-masing pesantren kan dia punya program tadi. Nah disitulah kemudian diambil dari beberapa rangkuman kitab itu sesuai dengan babnya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tujuan pesantren yang mereka ingin capai, tujuan untuk kompetensi dari santri itu tercapai ya, dibuatlah tadi pendekatan-pendekatan yang sifatnya adalah secara umum dirosat Islamiyah istilahnya. Nah kemudian dia tidak disebut kitab kuning ya, atau disebutnya kitab putih gitu ya. Tapi sebenarnya tidak ada masalah gitu. Hanya saja biasanya kalau sifat pesantren dirosat Islamiyah itu membaca kitabnya agak kurang gitu ya, kurang mendalam gitu ya. Karena memang dia praktis itu ya. Dan waktunya lebih singkat. Waktunya singkat gitu. Nah makanya beda dengan yang basisnya kitab kuning, waktunya lama. Masing-masing ada kelebihan tadi ya. Masing-masing ada kelebihan dan juga punya kekurangan gitu, punya kelemahan gitu ya. Nah kemudian juga karena mengikuti perkembangan zaman, santri ini kan sifatnya ada yang go internasional ya, dia butuh yang namanya pembekalan skill dan juga bahasa. Makanya banyak juga pesantren yang kemudian fokus kepada pengembangan bahasanya ya, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya secara aktif gitu ya. Seperti pesantren-pesantren Gontor misalkan, modern gitu ya. Itu kan bahasanya ditekankan ya, bahasa Arab dan juga bahasa Inggrisnya. Sambil tidak meninggalkan kurikulum yang basisnya dirosat Islamiyah. Hanya saja dia tidak mengambil zona yang khusus tadi ya untuk pengkajian secara urut di kitab kuningnya gitu. Jadi masing-masing diambil, ada satu sisi yang diberatkan, ada satu sisi yang ibaratnya tidak penuh begitu ya Pak. Iya, jadi itulah uniknya ya pesantren di Indonesia. Jadi warna-warninya banyak gitu. Tentu ini khasanah ya, kekayaan gitu. Jangan kemudian sekali lagi dipertentangkan gitu ya. Masing-masing punya kelebihan ya, masing-masing punya hasanah, keistimewaan gitu ya. Jadi tidak perlu pesantren yang basis kitab kuning dengan basis dirosat Islamiyah atau yang basisnya adalah kemudian diadu domba, ditabrak-tabrakan, tidak. Masing-masing itu unggul, semuanya unggul gitu kan. Karena dia punya ciri khas masing-masing, keistimewaan masing-masing tadi ya. Dan itu kekayaan gitu ya. Jadi itu adalah kekayaan
kurikulum pesantren yang ada di Indonesia. Indonesia ini. Ya. Jadi tidak ada bedanya antara santri yang sarungan dengan santri yang berdasi Pak Kiai ya? Ya, Iya, sebenarnya itu tidak ada bedanya. perbedaan ya, itu hanya keistimewaan, itu ciri khas Ciri. masing-masing. Santri yang pakai sarungan ya afdol itu ya, santri yang kemudian pakai celana dan Dasi, pakai jas, dasi itu kemudian juga afdol itu ya. Ya semua punya style masing-masing gitu ya. masing-masing punya perannya masing-masing. Punya peran masing-masing gitu ya. Kemudian Pak Kiai tadi terkait dengan istilah muadalah. Tadi sempat tersebut oleh Pak Kiai, ini mungkin sebagai salah satu warna-warni model pesantren di Indonesia. Kalau yang terangkum sebenarnya Pak Kiai, model-model pesantren itu sebenarnya apa saja Pak Kiai? Ya, mungkin ini untuk menjawab netizen Iya. supaya kemudian apa namanya menjadi terang nih untuk netizen. Kenapa seakan-akan yang santri itu yang sarungan aja atau yang kemudian ngaji kitab aja atau Iya, jadi dari kekayaan corak pesantren yang ada di Indonesia itu kemudian dibakukan ya dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 itu. Walaupun agak terlambat itu ya, undang-undang kemudian mengakui eksistensi pesantren itu, dan pesantren setara dengan pendidikan yang lain itu ada di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 ya. Itu mengakui 3 model pesantren tadi ya. Jadi satu pesantren yang tadi basisnya kitab kuning tadi ya. Artinya pesantren yang memang dia mengakses tadi ya kitab-kitab klasik tadi ya. Khususnya dalam madhab Syafi'iyah, saya katakan tadi adalah kebanyakan di Indonesia itu madhabnya adalah madhab apa? Syafi'iyah ya. Itu diakses ya kajian-kajian turosnya ya. Walaupun belakang ini juga banyak juga pesantren-pesantren yang memang akses kajian kitab-kitabnya madhab Hambaliyah. Nah, itu tidak ada masalah juga ya. Tapi intinya basisnya adalah basis kitab ya. Itu diakui di dalam undang-undang ya. Nah kemudian yang kedua itu yang basisnya basis dirosat Islamiyah secara umum ya. Dia mengkaji fikih, tidak harus basisnya kitab kuning tadi, tapi mungkin pondok punya standar, merangkum, punya muqarrar sendiri itu kan. Fikihnya, hadisnya, akidahnya, yang akhlak, tasawufnya misalkan ya, dan juga materi-materi yang lain. Itu yang disebut dengan basis dirosat Islamiyah ya. Dan itu banyak warnanya ya, pesantren yang menggunakan basis dirosat Islamiyah itu banyak sekali ya. Nah yang ketiga itu sifatnya tadi ya, sifatnya muadalah ya, pesantren yang muadalah. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya, tapi paling tidak semua pesantren di Indonesia tadi itu minimal terwakili di 3 model tadi. Lah bagaimana dengan pesantren tahfidz misalkan? Kan banyak juga kan pesantren tahfidz sekarang ini luar biasa kan perkembangannya. Apakah dia murni tahfidz menghafal Quran saja? Tidak tentunya. Di sela-sela menghafal Quran kan ada materi yang lain yang diajarkan kan. Entah itu akidah atau bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah itu larinya kemana? Ya larinya di salah satu 3 pesantren ini. Kalau dia misalkan ada pesantren tahfidz misalkan ya kayak pesantren Yambu misalkan atau Al-Munawir Kerapya gitu kan. Itu kan ngaji Quran juga ngaji kitab juga kan. Nah, masuknya ya ke basis kitab tadi, pesantren berbasis kitab. Tapi sekarang juga ada pesantren model tahfidz kan. Tapi dia nggak menggunakan kitab-kitab kuning tadi. Basisnya bukan ngaji kitab tapi ya basisnya itu studi Islam gitu ya, secara umum. Ya itu berarti ya masuknya ke pesantren yang basisnya dirosat Islami. Nah sekarang juga banyak juga pesantren muadalah, dia selain tahfidz juga muadalah. Afadol silakan dia masuk ya dalam kategori 3 model pesantren yang kemudian diakui di dalam apa? Undang-undang tahun 2019 tadi itu. Jadi semuanya masuk. Nah kemudian apakah kemudian ada pesantren yang aneh-aneh yang kemudian menyimpang dari fitrah pesantren? Ya ada juga. Ada juga. Karena unik ya di Indonesia ini banyak juga pesantren. Ya. Nanti artinya kalau dia menyimpang dari fitrah pesantren, artinya dia mengajarkan aliran-aliran yang sesat, dia kena juga fatwa MUI kan. Yang artinya itu ada 10 indikator aliran sesat yang kemudian ditetapkan MUI. Misalkan ada pesantren lintas agama, itu kan nggak diakui undang-undang juga. Nggak ada.
dalam undang-undang pesantren apa tadi? Lintas agama. Lintas agama. Jadi nggak sekedar hanya pesantren itu tidak hanya sekedar nginap ya Pak Kiai. Iya, bukan sekedar nginap ya 24 jam di situ. Tapi juga kurikulumnya menentukan tadi. Kurikulumnya apakah tadi basis kitab kuning, dirasat Islamnya atau muadalah tadi itu harus terpenuhi. Nah, kalau tidak misalkan ada pesantren lintas agama, ya kan nggak terpenuhi. Artinya dia tidak diakui dalam undang-undang juga, dan sebenarnya itu penyimpangan dari pesantren itu sendiri kan, dari tafakufiddin. Apa yang dipelajari yang lintas agama kan gitu kan. Ada, kita nggak usah sebut namanya, banyak itu di Indonesia itu pesantren lintas agama, artinya ya tidak muslim aja yang mondok di situ. Ada agama A, B, C, D dan seterusnya, itu lintas agama gitu. Jadi ini juga bentuk penyimpangan sebenarnya. Ada juga pesantren yang ngajarkan hanya sekedar ilmu-ilmu debus misalkan ya. Debus, ada pesantren ilmu debus itu ya, sampai kadang ada yang rambutnya gondrong sampai lutut gitu supaya dibacok nggak luka kebalan. Ilmu makan gotri, makan beling gitu. Itu ada pesantren yang seperti itu, yang tirakatan, muteh gitu ya. Kemudian ngerowot, kemudian jadi dia itu hanya sekedar mempelajari ilmu debus itu. Ada seperti itu. Nah, dia nggak ngaji Quran, ngaji apa misalkan. Berarti kalau tidak tadi dia nggak ada basis kitab, nggak ada gitu. Di Dirasat Islamnya juga nggak ada. Kemudian yang dikaji hanya kepingin sekedar untuk kekebalan tubuh misalkan. Berarti ini nggak bisa disebut pesantren yang menjawab netizen. Jadi nggak semua tempat yang di situ orang banyak tinggal. Kemudian misalkan ini tidak bisa juga disebut pesantren kalau tidak masuk pada 3 karakter tadi, Pak. Iya. Jenis. Jadi itu yang diakui undang-undang dan juga kembali kepada fitrah pesantren tadi ya. Untuk tafakufiddin. Nah, kalau pesantren kemudian hanya sekedar tempat tidur ya, tempat nginap, nggak ada kurikulumnya, nggak ada programnya, tentunya tidak bisa kemudian disebut pesantren. Tapi kos-kosan atau kontrakan, atau misalkan kalau dia ajarannya sesat gitu ya, itu juga nanti melanggar dari fatwa MUI gitu kan. Jadi artinya terjadi sebuah penyimpangan ya, karena pesantren bukan untuk penyesatan ya, tafakufiddin ya, supaya hubungan kita dengan Allah lebih dekat ya, mempelajari agama ini dengan benar ya. Kalau istilah orang Indonesia itu sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah itu ya. Sehingga mereka juga punya yang lain-lain ya. Ada yang aliran-aliran yang aneh-aneh itu dia punya pesantren ya. Misalkan orang-orang apa yang dia itu punya pemahaman liberal atau punya pemahaman kiri itu ya, atau punya pemahaman Syiah atau Khawarij misalkan, atau pemahaman yang lain, itu mereka juga ada pesantrennya gitu. Nah, maka itu juga tidak diakui gitu ya, karena tadi tidak sesuai dengan basis pesantrennya tadi. Fitrahnya tadi. Ya. Okay. Kemudian kaitannya dengan kurikulum juga ini tadi Pak Kiai. Dengan warna dan corak ini kan bagaimana dengan pemahaman fardu ain dan fardu kifayahnya Pak Kiai? Karena ini kan salah satu tujuan utama ya Pak Kiai. Bagaimana seorang itu di dalam pesantren terbina untuk bisa melaksanakan fardu ain dan fardu kifayahnya. Iya. Jadi istilah konsep kurikulum fardu ain dan fardu kifayah ya. Jadi fardu ain itu kan tujuannya untuk ya membentuk ya kesalehan individu muslim yang kuat ya, tentang akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, bacaan Qur'annya kan. Nah, kemudian kalau fardu kifayah itu untuk kesalehan sosial ya, membentuk masyarakat gitu ya, dan kebutuhan hajat masyarakat secara umum. Nah, di pesantren itu sudah ditata ya, letak mana yang fardu ain dan fardu kifayah. Nah, di kitab-kitab pesantren itu kan ada kajian, misalkan kitab Ta'limu Ta'lim ya. Ta'limu Ta'lim ini kan ditulis oleh Imam Az-Zarnuji.
Di situ dijelaskan ya sebenarnya istilah fardu ain dan fardu kifayah atau disebut ilmu hal dan ilmu ghairul hal, itu istilahnya Zarnuji. Diumpamakan ya kalau ilmu fardu ain itu kayak makanan gitu ya. makanan nutrisi gitu ya. Nah, kalau fardu kifayah itu kayak obat gitu ya. Kira-kira banyak mana, obat atau makanan? Makanan, masih kita makan obat terus ya. Ya, gitu. Kalau makanan kan nutrisi gizinya ada kan. Kalau obat itu kan ya sekedarnya gitu. Menyembuhkan penyakit yang tertentu gitu ya. Menyembuhkan penyakit tertentu. Tentu. Makanya takhusus tertentu, itu namanya takhusus kemudian. Nah, di pesantren itu biasanya di jenjang awal dimanapun itu pesantrennya ya, itu kan pasti kiai atau guru atau dewan asatidz ya, ajengan dan seterusnya itu kan memastikan ya santri-santri yang belajar di pesantren itu harus sudah tuntas dulu ilmu fardu ainnya. Makanya dulu kalau di pesantren ada istilah pasolatan ya, sholatnya santri itu udah benar belum, itu kan fardu ain. Mulai dari rukun ya, syarat rukunnya, sunnah-sunnahnya itu betul-betul dia masuk kelas i'dad biasanya kan gitu, masuk kelas persiapan ya. Jadi supaya sholatnya udah beres, baca Al-Qur'annya gitu kan. Kemudian pemahaman akidah awalnya juga dituntaskan di situ ya. Itu tujuannya supaya ilmu fardu ainnya terpenuhi ya. Nah, kemudian ditingkatkan jenjang berikutnya ya, pendalaman ya. Pendalaman ini sifatnya fardu kifayah ya, fardu kifayah. Sehingga pembahasannya lebih luas gitu. Jadi artinya ilmu fardu ain tadi sebagai pondasi dasar ya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah ilmu fardu kifayahnya. Dua-duanya nggak boleh dipisah juga. Supaya pemahaman seorang muslim itu komprehensif ya, holistik ya, tidak terpecah. Nah, sehingga kesadaran itu muncul ya dari tafaqquh fiddin yang mencakup fardu ain dan fardu kifayah, itu kan tujuannya tadi supaya iqamatuddin ya, tegaknya syiar agama di tengah-tengah umat itu terlaksana gitu ya. Jangan sampai pemahaman santri itu juga terpecah gitu. Sehingga jangan sampai dipisahkan kebutuhan fardu ain dan fardu kifayah tadi ya. Nah, ini sebenarnya dulu konsep ini muncul ya. Kalau di tengah-tengah ulama selain Az-Zarnuji tadi sudah memotret tadi kondisi di zaman beliau ya, pentingnya tadi fardu ain, fardu kifayah, ilmu hal, ilmu ghairul hal ya. Nah, kemudian di zaman Imam Al-Ghazali itu juga mulai muncul kritik ya. Karena terkadang gini, orang sudah matang ya pemahaman ilmu fardu ainnya tentang masalah sholat, pembatal sholat, syarat rukunnya, penghalang-penghalangnya itu kan sudah dibahas ya. Sampai fikih wanita pun itu dibedakan kan. Fikih sholat laki dengan perempuan. Kalau laki kan nggak haid, perempuan ada haid, ada nifas itu dibahas detail itu dalam fikih itu. Ya. Walaupun sampai hal-hal yang rumit ya. Makanya bab haid, bab nifas ya. Darah haid, darah istikhadah, darah nifas ya. Itu dibahas detail di dalam kitab-kitab fikih yang diajarkan di dalam apa? Pesantren, karena itu sebagai wujud pertanggungjawaban ya untuk membekali khususnya santri perempuan ya memahami konsep haid itu. Karena kalau haidnya beres ya, paham dia, itu kan ada keterkaitan dengan ibadah dia. Iya kan? Ibadah dia, sholatnya, baca Quran, haji, puasanya, ya kan? Terkait dengan rukun Islamnya itu supaya sempurna. Itu sudah diajarkan lengkap. Dan itu sudah dibahas di kitab-kitab para ulama kita. Sampai Al-Ghazali juga udah membahas full itu ya. Entah itu di kitab-kitab fikih yang kemudian ada campuran akhlak dan tasawuf seperti Ihya, ataupun kitab-kitab fikih dan usul fikihnya ya seperti Al-Wajiz ya, Imam Al-Ghazali punya itu kitab ya, Al-Basit ya,
Al-Wasit, Al-Wajiz, itu Al-Ghazali punya semua itu. Dibahas tuh lengkap ya, full pembahasan itu saking detailnya ya. Tapi pernah ada satu peristiwa ya. Di zaman Al-Ghazali itu banyak juga fuqaha-fuqaha yang sudah tuntas membahas tentang fardu ain ini. Ketika membahas tentang masalah darah wanita, haid, nifas, dan seterusnya. Tapi masih ada kekurangan, kecolongan ketika wanita itu nanti dewasa, dia berumah tangga, kemudian dia punya anak hamil, ya istrinya hamil kan butuh yang namanya dokter ya, tabibah ya. Nah, ketika itu mereka kesulitan, akhirnya kan muslimah itu berobat atau konsultasinya ke tabib lagi, dan itu Nasrani. Nah, ini kemudian muncullah kritik Al-Ghazali, lah kemana umat Islam? Harusnya kan menyiapkan tabib atau tabibah tadi itu harusnya umat Islam yang menyiapkan dokter, bidan, ini kan harusnya siapa? Kaum muslimin. Nah, kenapa kok yang menyiapkan mereka? Nah, nilai kemudian disebut konsep fardu kifayah tadi. Jadi pesantren itu sebenarnya ya lahir di pesantren, nggak harus semua jadi kiai, ustadz-ustadzah misalkan. Ya memang alumni pesantren harus ada yang jadi dokter itu kan. Karena itu fardu kifayah kan. Ya, yang spesialis kandungan itu harusnya kaum muslimin, alumni pesantren juga kan gitu. Nah, disinilah kemudian muncul di Indonesia itu konsep tadi, istilahnya ada pesantren modern, ada pesantren mu'adalah tadi itu kan tidak hanya diajarkan kitab-kitab atau studi Islam, tapi diajarkan juga bekal, ya kan, yang itu sifatnya fardu kifayah. Ya kan akhirnya harus belajar ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu alam, ya kan, ilmu matematika, karena dia akan masuk ke fakultas atau jurusan tentang sains, tentang kedokteran. Itu harus disiapkan juga dari pesantren. Jadi jangan menyalahkan pesantren yang dikatakan dia nggak basis kitab kuning, tapi basisnya dirasat Islamiyah plus tadi ya. Dia juga mengkaji atau mempelajari pelajaran-pelajaran sosial, pelajaran ilmu-ilmu alam gitu kan. Ilmu hitung-hitungan tadi. Nah, ilmu hitung-hitungan juga sebenarnya penting juga karena nanti ada bagian mawaris ya. Jadi jangan kemudian matematika ini dianggap pelajaran nggak penting di pesantren. Ya penting juga, karena nanti kan dia kalau tidak bisa hitung-hitungan bagaimana memahami konsep ilmu mawaris kan gitu. Kalau dia nggak belajar matematika atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau ilmu-ilmu alam atau ilmu sosial tadi, kan nanti santri juga butuh dia kepengen mendalami ilmu fardu kifayah tadi. Ada yang nanti dia kepengen kuliah masuk teknik sipil ya. Kalau seandainya nanti calon sarjana teknik sipilnya dia seorang santri, dia punya akidah yang lurus, yang kuat, dia punya akhlak yang baik, itu kan nanti kan kalau dia ngitung-ngitung besinya nggak akan disunat kan. Nah, besinya hitung-hitungannya kan memang sesuai standar ilmu gitu kan. Jadi terkadang ilmu itu kan kalau disalahgunakan kan berbahaya. Ya, seorang ahli teknik sipil kemudian dia tidak punya akhlak, dia selipkan hitung-hitungan itu dengan kecurangan. Apa yang terjadi? Kan ambruk, jembatannya ambruk, jalannya ambruk. Hanya untuk mencari keuntungan. Mencari keuntungan, hanya hitung-hitungan keuntungan. Nggak punya tanggung jawab moral kan akhirnya repot. Tapi kalau seandainya itu santri juga terjun di teknik sipil nanti, santri ada yang jadi dokter, santri ada yang jadi teknokrat misalkan, saintis dan seterusnya, nggak ada masalah kan. Nah itu kemudian pesantren-pesantren di Indonesia ada yang mengambil peran seperti itu gitu ya. Dan itu adalah hasanah kebaikan itu. Dan ada yang memang pesantren memang fokus tafakuh kitab kuning tadi itu. Ya karena memang jenjangnya lama gitu. Dia kepengen betul-betul murni akan melahirkan ahli fikih yang memang kompeten di bidang ilmunya. Ada juga yang dia hanya modelnya itu ngaji kitab aja, dan itu diakui undang-undang juga gitu, walaupun dia nggak mempelajari ilmu-ilmu yang lain tadi ya, tidak ada masalah juga karena dia itu kepengen tadi melahirkan mufassir, melahirkan seorang faqih ya, melahirkan muhaddits misalkan, ya kan, atau nahwi gitu, atau nahwi ahli nahwu gitu kan, karena nahwu itu juga nggak ada habisnya dibahas itu ya.
Ya, saya dulu punya dosen itu ya, dia doktor, khusus disertasinya membahas tentang huruf waw gitu ya. Huruf wow. Makanya teman-teman manggilnya Dokter Wow gitu Dokter ya. wow. Jadi disertasi itu tentang huruf waw, dan dampaknya dalam kajian nahwu, kajian usul fiqh juga Usul fiqh. itu dikaji tuh fungsi huruf waw itu dampak terhadap hukum fikihnya apa, hukum nahwunya apa. Wah, itu jadi disertasi itu saja sampai doktoral Itu gitu. doktoral. Jadi inilah luasnya ilmu Allah itu ya. Jadi dikaji nggak habis-habis. Nggak bisa. Makanya tadi hasanah keilmuan pesantren itu sebenarnya ingin memotret semua tadi ya, ilmu-ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Ini kemudian seakan-akan sudah menjawab pertanyaan yang ingin saya lemparkan kepada Pak Kiai tadi ya, terkait dengan bagaimana pesantren itu menyusun kurikulumnya dan sesuai dengan perkembangan zaman begitu ya. Karena Iya. tadi yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali atau saran dan kritiknya Imam Ghazali itu kan berkaitan dengan kondisi zaman ketika itu ya Pak Kiai. Iya. Sehingga pesantren Islam terutama menyesuaikan kurikulum tersebut. Nah, kemudian ini pertanyaan selanjutnya Pak Kiai adalah terkait dengan bagaimana ini pesantren, karena kita hidupnya di Indonesia, kemudian saat ini ada kurikulum yang juga digagas oleh Kementerian Pendidikan kita, berupa yang namanya itu deep learning Pak Kiai. Iya. Dan juga ada ini juga kurikulum berbasis cinta yang digagas oleh Kementerian Agama. Ini bagaimana pesantren menyesuaikan terhadap kurikulum yang digagas oleh dua lembaga Iya. ini? Jadi sebenarnya pesantren itu sudah merangkum ya dari dua program ya, baik di Kementerian Pendidikan maupun di Kementerian Agama itu ya. Jadi kalau di Kementerian Pendidikan itu kan istilahnya deep learning ya. Itu asbabul wurudnya ya. Jadi sejarahnya saya pernah dengar langsung ya waktu itu rapat dengan Prof. Mukti ya di MUI. Beliau juga menjelaskan latar belakangnya kenapa di program beliau sekarang itu deep learning. Kalau dulu kan kurikulum merdeka ya sebelumnya ya. Nah ternyata deep learning itu kan intinya pembelajaran yang mendalam ya, yang bermakna, kemudian menyenangkan, dan sampailah kepada anak didik itu. Karena ini kebutuhan generasi sekarang ya. Nah, Prof. Mukti itu menyampaikan generasi sekarang itu kena virus namanya nokturnal ya. Jadi kebiasaan main gadget, HP, kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, jadi dia tidur telat gitu ya. Kayak nokturnal itu kan sebenarnya untuk hewan-hewan yang malam gitu ya, kelelawar dan kawan-kawan gitu ya, bergadang itulah yang kurang ada manfaatnya. Yang sekarang kan anak nggak bisa lepas dari gadget ya, tidurnya malam-malam gitu kan, nonton hal-hal yang kurang bermanfaat sebenarnya, akhirnya telat tidur kan. Otomatis kalau telat tidur kan telat bangun. Nah, kalau telat bangun dia masih ngantuk nanti di sekolah, nggak nyambung itu kurikulum atau pelajaran ataupun program yang disampaikan ke anak-anak itu kadang sulit dicerna gitu ya. Nah, dan kalau hanya sekedar pelajaran itu berwawasan luas, itu sekarang anak-anak hanya tinggal buka HP aja, ya, kemudian searching di Google itu ya dapat semuanya kan. Bukan itu maksudnya. Butuh pendekatan yang mendalam tadi ya. Mendalam supaya itu menyadarkan dengan pendekatan yang menyenangkan sehingga anak itu juga merasa diajak ya dalam proses pendidikan tadi itu tidak menghakimi atau menghukumi gitu kan, sehingga terjadi konflik kan antara guru dan murid yang sekarang banyak terjadi juga kan. Jadi pembelajaran mendalam intinya supaya betul-betul tahu masalah pokok akarnya di mana gitu ya. Nah kalau di pesantren malah justru udah lama sebenarnya model pembelajaran yang mendalam tadi ya. Tafakuh aja itu Tafakuh itu mendalam ya. Ya sampai huruf waw tadi itu dibahas sampai detail-detailnya ya. Sampai di pesantren itu belajar mendalam itu, kalau khususnya pesantren-pesantren kitab itu ya, itu kan mereka ada istilahnya nanti bahsul masail atau musyawarah gitu ya.
setelah dia ngaji dengan kiai atau guru ngaji kitab, itu nggak berhenti di situ, hanya sekedar memaknai, mendengar. Nanti dia ada istilahnya munadharah gitu ya, saling diskusi gitu ya, atau bahsul masail gitu ya. Itu sampai dibahas, misalkan apakah ini dibaca rafa, nasab, jar, atau ini boleh rafa sekaligus dibaca nasab, boleh nggak? Ini dibaca amma ba'du atau amma ba'dah, nah itu boleh nggak? Itu seperti itu diotak-atik gitu sama pesantren itu, mendalam itu pembelajarannya itu sangat mendalam ya. Nah, misalkan pembelajaran tentang bab apa lagi itu saking mendalamnya itu ya, khususnya kalau istilah dia ngaji kitab-kitab fikih itu disebut ilmun ya, nadijun wa akhraq ya, ilmu yang saking mendalamnya, mateng tadi sampai kebakar itu, sampai hangus itu. Nadijun wa akhraq ya. Itu kalau di pesantren gitu. Jadi mateng, saking matengnya itu kebakar gitu, kayak bakar sate itu kalau dulu kematangan yang gosong gitu ya. Nah, itu pesantren itu saking mendalamnya begitu ya, di otak-atik kajian itu dari berbagai perspektif tadi ya. Sampai saya tunjukkan tadi bagaimana huruf waw nanti kalau di kajian ilmu nahwu seperti apa ya, nanti kalau dikaitkan usul fiqh seperti apa, dampak hukum fikihnya seperti apa, itu kan mendalam sekali itu, mendalam sekali gitu ya. Nah, ya pesantren udah mewakili itu. Jadi sudah mewakili yang namanya pendidikan yang mendalam tadi. Atau yang tadi yang sekarang digagas oleh Kementerian Agama itu kan kurikulum berbasis cinta itu ya. Dan itu diseminarkan ya. Saya pernah juga ikut itu ya, seminar awalnya itu pertama kali ada isu pendidikan berbasis cinta itu ada di UIII itu yang di Depok itu ya. Itu termasuk yang pertama kali Kemenak itu, kementerian mengenalkan itu ya. Itu didiskusikan sebenarnya, sampai sekarang udah mulai populer istilah itu. Jadi kurikulum berbasis cinta ya. Jadi orientasinya itu memang bagaimana ya dalam proses pendidikan itu mengedepankan nilai-nilai kasih sayang gitu ya. Nilai-nilai saling menyayangi, saling toleransi gitu ya. Tidak ada kekerasan gitu kan. Kan itu bermula dari banyaknya kasus ya. Murid antar murid saling bully membuli ya kan. Murid konflik dengan gurunya, guru konflik dengan wali santri atau wali murid ya. Ya kan saling sekarang ini saling terjadi kekerasan ya, saling melaporkan, ujung-ujungnya sampai ke meja hijau kan di polisi, dan ujung-ujungnya kan dengan banyaknya media sosial diviral-viralkan, jadi kegaduhan kan, sehingga kurang layak kalau kekerasan itu ada di dunia pendidikan. Nah disinilah kemudian muncul alangkah baiknya kalau proses pendidikan itu basisnya adalah cinta, kasih sayang ya. Dan ini juga sudah diwadahi dalam pesantren. Makanya di pesantren itu kan ada satu tradisi ya. Dari dulu ya sampai sekarang itu masih ada tradisi kalau awal-awal ya santri ngaji gitu. Itu biasanya kiai atau ustadz ya atau ajengan itu mengijazahkan satu hadis ya. Namanya hadis musalsal bil awwaliyah atau musalsal bil mahabbah ya. Hadis yang pertama kali diperdengarkan oleh seorang guru kepada santrinya gitu ya. Makanya kemudian disebut hadis musalsal apa? Bil mahabbah. Bil awwaliyah, yang awal. Ya. Wa hada haditsun sami'tuhu min syaikhi. Ya. Awalu hadisin sami'tuhu min syaikhi. Jadi awalu hadisin sami'tuhu min syaikhi, hadis pertama yang aku dengar dari guruku. Itu hadis tentang apa? Tentang cinta ini. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Boleh dibaca yarhamkum, boleh dibaca yarhamukum. Nah gitu ya. Jadi inti hadis itu adalah orang yang saling menyayangi, ar-rahimun ya kan. Orang yang saling kan, saling di sini kan maksudnya
Ya santri dengan santri saling menyayangi, guru dengan santri, ya kan? Guru dengan wali santri, dengan masyarakat itu saling apa? Menyayangi. Diajarkan itu awal itu, ya. Jadi saling menyayangi itu disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Iya kan? Sayangi makhluk Allah yang ada di bumi ini, yang di langit akan menyayangi kalian. Itu diperdengarkan kan di pesantren-pesantren itu sebagai pelajaran pertama itu malah. Pelajaran apa? Pertama kali, yaitu pelajaran pentingnya mengikat kasih sayang itu ya. Namanya musalsal bil awaliyah ya. Musalsal bil awaliyah. Diikat dengan kasih sayang. Nah, kemudian diikat dengan musalsal bil mahabbah tadi, rasa cinta. Yaitu hadis ya tentang Mu'ad itu ya. Mu'ad itu kan sebenarnya pernah disampaikan oleh Nabi, ya Mu'ad inni uhibbuk ya. Aku mencintaimu, kamu baca setiap ba'da salat Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu kemudian disebut musalsal bil mahabbah, inni uhibbuk. Jadi Nabi mengatakan kepada Mu'ad. Nah, kemudian rawi lagi menyampaikan dari sini kepada muridnya ketabiin begitu ya. Mu'ad mengatakan ana uhibbuk. Sebagaimana Nabi dulu mengatakan ana uhibbuk kan, aku mencintaimu kan. Sampai nanti sampai ke sini itu juga dikatakan ana uhibbuk. Nah, gitu ya. Sama. Saya mendapat ijazah hadis musalsal bil awwaliyah dan mahabbah juga sama begitu, guru-guru mengatakannya begitu, ana uhibbuk ya kan. Nah, fakul kemudian katakan gitu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika dan seterusnya. Nah, demikian juga yang hadis musalsal bil awaliyah tadi itu ya tentang wa hada awwalu haditsin sami'tuhu min syaikhi, ini hadis pertama yang aku dengar dari guruku. Jadi itu kan kasih sayang dan cinta sebenarnya. Sudah ada di pesantren. Ya karena Menteri Agama sekarang itu alumni pesantren paham dia kepengin juga sebenarnya malah justru pendidikan berbasis cinta itu ingin mengadopsi dari pesantren untuk pendidikan nasional tadi. Karena Menteri Agama ini Prof. Nazaruddin Umar itu alumni pesantren juga. Jadi sebenarnya ingin mengejawantahkan tadi kurikulum pesantren itu untuk mewarnai kurikulum nasional secara umum gitu. Jadi entah deep learning atau kurikulum berbasis cinta. Itu sebenarnya udah diwadai pesantren karena dua-dua menteri ini alumni pesantren semua. Prof. Mukti itu orang pesantren, Prof. Nazaruddin Umar. Nah, ini luar biasa nih, kolaborasi dua menteri ini bagus ya. Jadi artinya semuanya malah justru pesantren menjadi inspirasi. Dan pendidikan nasional itu terinspirasi juga dengan pendidikan pesantren. Kan saya selalu mengatakan tadi, pendidikan pesantren tertua kan. Sebelum merdeka pun tadi saya sebutkan pesantren ratusan tahun tadi ya. Itu sudah ada ya, sudah ada. Jadi pendidikan nasional malah belakang, datang belakangan. Jadi kalau orang sekarang mengatakan oh pendidikan pesantren nggak relevan, Anda perlu dilahirkan tahun 200 tahun yang lalu gitu ya. Pendidikan pesantren itu relevan. Intinya bertahan sampai sekarang. Bertahan. Kalau nggak relevan ngapain bertahan? Terus berkembang. Bertahan, berkembang dan memberdayakan. Makanya di Undang-Undang Pesantren itu juga kan selain dia fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, pemberdayaan, membuat masyarakat berdaya gitu ya. Bukan malah membuat masyarakat mati kan enggak. Nah gitu. Artinya pesantren itu ya kurikulumnya tetap menjawab tantangan zaman. Kalau toh ada kasus-kasus ya, itu hanya kasuistis ya. Sedikit lah gitu ya. Tapi kita perlu mensosialisasikan pesantren tadi, hasanahnya tadi yang begitu luas ya. Nah ini yang harus diedukasikan ke masyarakat supaya masyarakat tidak suudzon tadi kepada pesantren ya, dan juga kepada bangsa ini yang berhutang kepada pesantren ya gitu, sehingga orang melihat pesantren itu ya selalu dengan kacamata husnudzon gitu ya, kacamata baik ya, pandangan yang baik gitu ya. Luar biasa nih Pak Kiai ya. Jadi kayaknya kalau kita bicara tentang pesantren, kurikulum ini nggak bakalan selesai durasinya nih Pak Kiai. Bisa 24 jam karena banyak sekali unsur-unsur yang terbahas. Karena kurikulum pesantren 24 jam. 24 jam. Dulu Kiai Zarkazi, Kiai Gontor itu ya kurikulum pesantren 24 jam dari sebelum santri tidur sampai bangun tidur itu ya kurikulum pesantren. Tidurnya santri kurikulum pesantren. Iya kan?
Makanya santri itu loh kurikulum. Jadi jangan dimaknai kurikulum sempit hanya ngaji kitab, ngaji dirasat Islamiyah, tidak. Kenapa 24 jam tadi? Ya karena kurikulum pesantren adalah 24 jam dari sebelum tidur sampai bangun tidur itu ada internalisasi nilai kebaikan. Nah, itulah kurikulum. Jadi kurikulum jangan dipahami mata pelajaran aja. Hanya ngaji kitab aja tidak. Jadi implementasi, aktualisasi dari apa yang dia kaji di kitab itu diwujudkan dalam bentuk adab. Ya kan? Adab itu kan sisi tertinggi daripada akhlak tadi, ya. Jadi itulah yang kemudian dijadikan program di dalam apa? Pesantren. Jadi kalau sehari ada 30 jam, 30 jam ya? 30 jam. Kalau ada khamsina alfasana ya, 50.000 tahun sehari. Itu pesantren juga khamsina alfasana. Masya Allah, luar biasa ini Pak ya. Barakallah Pak Kiai, jazakumullah khairul jaza atas wawasan, ilmu, informasi dan berbagai hal yang terkait dengan pesantren ya. Ini mudah-mudahan menjawab keraguan-raguan atau kebimbangan, kebingungan atau mungkin ketidakpahaman dari teman-teman di media sosial ya. Jadi pesantren itu sangat lengkap, sangat komprehensif, menyentuh berbagai sisi aspek kehidupan dan tidak akan pernah ketinggalan zaman ya Pak Kiai ya. Tidak akan pernah ketinggalan zaman karena dia terus berkembang bersamaan dengan zaman itu sendiri ya. Kami ucapkan terima kasih Pak Kiai, jazakumullah khairul jaza atas kehadiran juga ilmunya, wawasan kepada kita semua. Mudah-mudahan Pak Kiai selalu sehat walafiat. Begitu juga Gurunda di Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia, mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian podcast kita pada hari ini ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan terus diajarkan diberikan kebermanfaatan ilmu supaya tidak hanya pada diri kita tetapi juga kepada untuk orang lain juga ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami mohon undur diri. Saya Ahmad Fatoni sebagai host dari podcast BKS PPI. Jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta